Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan koreksi skripsi ya, skripsi mahasiswa Unpi. Nah, sebelum dimulai, disclaimer dulu ya bahwa eh, apa namanya sistem penulisan dan metodologi yang digunakan atau yang dipakai di Universitas Putra Indonesia mungkin saja berbeda dengan universitas yang lain ya. Namun tetap mengacu pada pedoman buku metodologi ya, seperti dari Prof. Imam Ghazali maupun dari Prof. Sugiono dan yang lainnya ya, dan yang lainnya. Baik, ini judulnya pengaruh transparansi ya, akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD ya, di desa. Ini ya, secara judul no problem ya. Ya, ini secara cepat saja, sistem kata pengantar standar lah ya. Daftar isi, daftar lampiran ya. Nah, di sini di latar belakang ini masih normatif ya. Pembangunan pedesaan memberi arti penting dalam usaha mengurangi bla 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 bla. Pada saat ini program daerah semakin terbuka, demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan, maka desa memerlukan sumber pendapatan. Nggak ada yang hal yang normatif lah, umum ya. Kemudian pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa desa secara sendiri dan otonomi mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan, itu dana desa ya, pemerintah. Dana desa berdasarkan APBN, ya boleh lah ya. Ini pembiayaan pelaksanaan pembangunan pembinaan masyarakat pemberdayaan PP nomor 8 ya, ini PP-nya ya. Alokasi dana desa menurut Permendagri 37 pedoman pengelolaan keuangan desa. Ini pedoman pengelolaan Permendagri 37 ini ada yang terbaru ya. Pengelolaan keuangan desa itu Permendagri 20 tahunnya 2018 ya. Nanti diganti ini. Porsinya kalau nggak salah masih sama ya, nanti bisa dicek di Permendagri terbaru. Berdasarkan non BUMDes, sasaran pembangunan desa ya, ini terwujud suatu kerjasama antara swasta dan masyarakat, pemerintah, swasta dan masyarakat dengan ADD. Untuk itu seharusnya proses ke arah pemberdayaan dan terus didorong ya. Per desa ini jumlahnya ya. Oh, ini boleh nih sumbernya dari situs pemerintah Kabupaten Cianjur ya. Menjalin fungsi-fungsi investasi langsung pada situ peran pemerintah perlu
Sehingga desa dan masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan tapi dapat memposisikan eh, ini apa ya, apa namanya, harus ada sumbernya ya. Ini kan secara efektif efisien desa gitu kan. Perubahan sosial daripada masyarakat desa disebabkan oleh gerakan pembangunan desa yang diimbangi pula dengan pengelolaan SDM sehingga desa masyarakat hanya sebatas objek. Nah, ini harus ada sumbernya dari mana gitu ya, jangan sampai pendapat sendiri gitu ya. Ini kan baru bab 1 ya, ini sumbernya ya, sumbernya kecuali ya bab 4 itu kan hasil dari penelitian. Kalau bab 1 ya kita cari permasalahan sumbernya dari mana ini ya. Ini kan apa, desa hanya sebatas objek pembangunan gitu. Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pola masih sangat sentral oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapat lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Ini juga kesimpulan dari mana gitu ya. Kesimpulan apakah merujuk ke sini ya? Kalau merujuk ke sini kan yang di atasnya juga sumbernya dari mana ya, jangan sampai opini sendiri. Muncul banyak permasalahan ya. Banyak permasalahannya itu apa ya, maksudnya harus lebih spesifik ya masalahnya. Apakah dari berita ya, dalam buku Sugiono kan masalah itu kan bisa muncul karena adanya apa, kenyataan empirisnya ya, apa kenyataan dengan empirisnya, apa namanya, teori dengan kenyataan berbeda gitu ya. Terus bertentangan dengan peraturan ya, terus juga ada pengaduan misalnya ya, pengaduan dari masyarakat atau berita dari koran media ya, masalah yang terjadi di desa, khususnya objek di sini misalnya di desa bersangkutan, masalahnya apa ya. Terus juga misalnya target ya, targetnya tidak tercapai, misalnya apa ini, tentang pengelolaan keuangan ya, misalnya pengelolaannya targetnya itu apakah deadline waktu ya, ataukah secara kualitasnya tidak tercapai gitu ya. Jadi ini apa namanya, enggak terlalu jelas gitu ya, tidak harus jelas. Permendagri nomor 113 2014 pasal 2 bahwa keuangan desa Permendagri yang terbaru ya, ini yang tentang keuangan desa itu Permendagri 20 2018 terbaru. Nah, terbarunya
Oke, terus masuk ke teori ya. Boleh lah dari Prof Mardiasmo ya tentang good governance ya, akuntansi publik ya. Terus ini apa, pemerintah yang baik memberikan prinsip, boleh lah ini mengutip ya selama ada kaitannya ya. Transparansi adalah prinsip, boleh ya, dengan kata lain dilakukan Mardiasmo Prof dari UGM. Prof dari UGM boleh. Ini apa ini, kan tetapi banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas desa. Dengan desa dinilai belum memenuhi hak masyarakat memperoleh. Ini menurut berita ya, bahwa desa belum melaksanakan transparansi gitu kan. Nah ini masalah masuk lah ya, masuk bagian dari masalah transparansi. Nah, ini di atas jelas bahwa Undang-Undang 4 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, terus ya ini yang terbaru ya, ini terbaru ya, berdasarkan asas transparansi. Ini mempertegas ya bahwa transparansi penting sesuai dengan undang-undang. Tadi teorinya, sekarang undang-undangnya. Boleh, bagus ya. Cuma ininya diganti nih yang terbaru ya. Ya masalahnya berarti, nah dilihatnya hanya ada satu ya, ya sumbernya dari berita ya. Ya minimal identifikasi awalnya hanya berdasarkan berita berarti ya, dan hal-hal yang normatif awalnya, jadi nggak terlalu begitu jelas masalahnya. Coba kita lihat di identifikasinya, ada warga yang belum tahu jumlah ADD ya. Boleh ini sebenarnya jadi masalah, cuma kalau benar ini misalnya ya, ada warga hasil wawancara ya harusnya diutarakan di pendahuluan ya, staf kasih misalnya boleh. Nah, terus masyarakat tidak dilibatkan boleh, cuma ya tetap harus digambarkan di latar belakang ya. Artinya kan misalnya kan peneliti kan setelah identifikasi masalah di lapangan ya, cari informasi kanan kiri, sudah dapat dijabarkan di latar belakang kan begitu harusnya ya. Berarti ya ini seharusnya sudah ada di latar belakang, tapi tadi saya lihat nggak ada ya, belum ada. Terus ini poin 4, pengelolaan keuangan yang bermasalah akan menghambat kegiatan. Nah ini mah bukan identifikasi, tapi ini mah adalah kesimpulan ya, belum meneliti saja sudah menyimpulkan. Ini apa namanya, keliru ya, keliru. Jadi nggak boleh menyimpulkan. Rumusan, karena ini dari judulnya juga kan kuantitatif ya,
bisa lihat di Sugiono, punya Prof Sugiono. Ya, ini apa ini, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan kinerja keuangan ADD pada berarti X1 ke Y. Ini X2 ke Y. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan kinerja keuangan? Pengelolaan gimana ini terbalik ya, gini aja. Kalau poin 1 itu bagaimana transparansi, bagaimana pengaruh transparansi ya terhadap pengelolaan atau jangan pakai pengelolaan atau ya kinerja keuangan. Jadi coba kita lihat judulnya, pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan ya terhadap kinerja keuangan desa. Terbolak-bolak jadinya ya. Jadi X1-nya itu transparansi. Mana ini Indonesia? Transparansi. X2 akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kan begitu ya. Y-nya kinerja keuangan desa gitu kan. Jadi ini kata-katanya jadi kebalik-balik. Jadi harusnya bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan desa ya, kinerja keuangan itu kan. Bagaimana transparansi bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan desa ya, jangan ADD, kan ADD-nya sudah tadi di X2 akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kan begitu, pengelolaan alokasi dana desa. Jadi kebalik-balik, disesuaikan dengan judul ya. Yang poin 2 berarti bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan ADD ya terhadap kinerja keuangan desa. Ini jadi ADD-nya di sini. Yang ketiganya baru transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja keuangan desa gitu kan. Bagaimana X1 X2 terhadap kinerja keuangan desa ya. Jadi bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja keuangan desa gitu. Ya, ini perbaiki maksud dan tujuan disesuaikan dengan rumusan ya.
kegunaan praktis masyarakat, yaitu baru bab 1 ya.